kan 1-2 kamar masih stay ya, masih stay. Tapi sebagian besar udah check out Pak. Bayangkan dengan di hotel itu kalau malam itu yang nyala lampunya cuma lampu bawah Pak, lampu senja. Lampu senjanya itu adanya di karpet Pak. Oh iya, di sebagai karpet di kiri itu. kanan. Jadi kayak di benar-benar gelap lah. Gelap banget Pak. Nah lampunya itu karpetnya nggak jorok ke atas Pak. Jadi bayangin aja gelap banget, lampu mati, lampu koridor tuh cuma nyala lampu senja. Itu menyangka banget sih. Saya udah biasa sih gitu. Udah biasa. Nah pas saya cek kamar 719, saya cek tuh kamar mandi dulu. Oh nggak ada yang rusak atau nggak ada yang diambil. Sudah masuk ke kamar, lihat cek kamar mandinya dulu. Saya kalau cek kamar mandi dulu Pak, biar nggak muter-muter lagi Pak. Kamar mandi dulu. Oh nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak, nggak ada yang hilang. Saya cek yang lain, kasurnya mungkin ada yang noda apa, atau ada barang yang ketinggalan punya tamu, jadi kita bisa langsung turunin. Nah kebetulan kamarnya nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada apa-apa, jadi normal aja Pak. Saya langsung bilang ke resepsionis Pak, FO monitor, FO itu front office Pak. FO front office. FO monitor kamar 717, 719 clear ya. Oke dia bilang clear, saya bilang clear juga. Nah entah kenapa pas saya masuk kamar itu saya udah kayak nyaman aja Pak. Nyaman. Tapi pas saya sebelum masuk tuh kayak hawanya udah beda aja Pak. Pas masuk tuh udah bikin bulu kuduk merinding. Iya kayak was-was gitu kita. Was-was sih tenang gitu. Udah gitu jendelanya kebuka Pak. Bayangin aja Pak, jendela kebuka nggak ada ke sawah, gelap semua Pak. Takutnya kan kalau orangnya parno bukan. Kalau orangnya parno kan tiba-tiba nongolin di kaca kan ya aneh juga Pak. Kayak saya tutup. Nah terus saya tutup kan, saya tutup hordengnya biar saya bisa duduk. Nah saya duduk tuh udah duduk nyender di dekat telepon. Nah ini letaknya gini Pak, ini kasur ngejorok ke sana Pak, depan saya nih, ini kasur ke sana, depan TV. Nah saya duduk di kasur sebelah kanan, sebelah kiri masih ada kasur lagi. Kasurnya gede kan, sebelah kiri kosong. Nah saya tuh ada sebelah kanan Pak, tapi saya tuh sebelahnya di bawah. Jadi saya satu nyender, tapi saya satu kanan ke bawah, dekat telepon. Di sebelah saya sini telepon Pak. Pas itu, nah tahu nggak kenapa saya ketiduran Pak. Tiba-tiba aja Ketiduran, padahal nggak ngantuk. Dari awal mencekam terus merasa nyaman, terus lama-lama tiduran. Nah, yang anehnya lagi Pak, pas saya tidur, itu saya tidur kayaknya berasa lama Pak. Lama-lama kita tidur lama banget, bisa kita sekitar jam 2 jam. Itu tidur itu berlama banget. Iya lama banget. Nah, tadi saya ceritain nggak berapa lamanya, biar bisa dianggap sebentar atau lamanya. Nah, terus saya tidur berasa sejam lebih Pak. Karena saya tidur cuma hitungan ini. Itu menit tidur, masa cuma tidur apa ya, kalau bahasa Jawa itu sih kalau tidur bentar tidur ayam. Tidur ayam mungkin ya. Iya tidur ayam mungkin. Ya mungkin tidur ayam kali ya. Nah pas lagi tidur, tak kenapa mata saya kok melek tidur. Itu mimpi atau nggak tahu Pak, ini saya jelasin juga. Oke. Ini pas lagi saya tidur tiba-tiba saya melek. Nah itu saya setengah sadar Pak, kebangunnya Pak. Nah pas anehnya lagi Pak, itu anak kecil Pak di kamar. Lagi ada. Iya keadaan kamar lampunya dimatiin Pak, yang nyala lampu senjanya doang di kamar. TV mati, lampu kamar mandi nyala. Nah itu saya nggak tahu kenapa ada anak kecil di kamar Pak, lari dari telepon Pak. Dari telepon lari, minta saya belok kiri. Cewek Pak, pakai baju, tau nggak baju terusannya rok Pak. Iya, anak kecil lah. Ya kecil lah. Ya. Tapi saya lupa warnanya apa. Rambutnya itu saya beda banget Pak. Rambutnya itu ada poni lah, terus rambutnya agak pendek gitu. Panjang ya. Iya pendek gitu. Anak kecil, lari sampai ketawa-tawa. Itu saya setengah sadar Pak. Tapi saya nggak tahu itu orang perempuan apa enggak ya. Tapi saya itu sadar ya. Maksudnya itu mulai benar merasakan ya kan. Bukannya sekolah perempuan kita kan kayak ngelawan gitu Pak. Bapak pernah ngerasain perempuan. Perempuan itu kalau kita lawan tuh susah Pak. Nah kalau saya ini kayak santai aja Pak, maksudnya melihat tiba cewek lari, kecil lari itu karena itu karena itu keluar Pak. Jadi ngitirin kasur, lewatin TV, lewatin kamar itu Pak. Nah, pas itu saya
bangun pak, sebelum jam saya bangun kan, nggak lama resepsionis teleponin saya pak, pakai telepon hotel itu bunyi berdering. Dia ingat saya masih ngecek kamar di 97 di 719, dia kira saya tidur di situ pak, makanya diteleponin. Waktu itu saya ketiduran, dia kamarnya nggak mau saya tidur, tapi ada apa-apa nggak ada bantuan. Saya telepon, yang bangun gitu, ke lobby. Saya setengah sadar saya tuh bangun Setelah saya bangun pengen keluar lagi tuh, pengen keluar. Pas saya depan pintu saya panik pak, kayak nyawa saya tuh ibarat nih kayak kalau pernah main atlas nih, hewannya dulu kan jalan, atlasnya di belakang. Mungkin nyawa saya tuh masih di belakang ngikutin pak tuh. Pas sampai depan pintu gue langsung nyatu gitu, langsung takut saya pak, lah tadi tuh ini pada cewek, langsung saya pak lari pak tadi. Saya pencet gini aja pak, terus saya pencet dulu pak, saking paniknya. Terus saya baru beneran nih pak, bayangin pak, jam 4 subuh belum aja itu, belum aja jam 4 kurang pak. Saya jadi itu saya buru-buru ngecek pak, itu di lantai 7 pak, lift ngelewatin lantai 2, lantai 3, lantai 5, lantai 6, baru lantai 7 pak. Berapa lamanya tuh lift nyala cuma satu, yang satunya dimatiin berdiri mungkin ya. Saya cek akhirnya kebuka tuh. Nah pas sudah masuk lift kan, kalau orang masuk lift tutup liftnya lama juga tuh. Saya pecet lagi pak sampai ketutup. Itu berarti saking panik kan, saking paniknya kayak makhluk itu, bukan makhluk ya, sosok itu kayaknya pada ngumpul di depan saya gitu di luar lift. Saya itu berarti kayak parnoan gitu pak, rasa banget panik. Itu benar-benar saya panik pas saya keringetan banget gitu. Pas saya udah lewatin lantai di bawah, baru tuh saya turun lewat restoran, baru ke restoran sebelah kanan. Baru tuh saya cerita gitu, tadi gua ngalamin begini gitu ke resepsionis. Cerita iya kan bilang dulu lagi ngapain dari tidur dia bilang gitu. Gua tau lantai 7 kayak begitu, mesti jangan tempatin. Posisi saya tuh nggak tahu lantai itu gitu. Saya nggak tahu kalau kayak gitu, tapi saya baru ngalamin. Paling kalau saya pernah alami sebelumnya tuh, paling kalau saya lagi di kamar lantai 7 tuh saya masih sebatas keluar mata dong pak, kayak lewat. Jadi ya mungkin tamu lain lah, tapi saya nggak tahu pak. Yang pas saya tapi pas kejadian itu sih yang bikin saya bukan trauma sih, yang paling berkesan banget pak, itu pas udah pagi harinya pak. Saya punya senior satu namanya Bang Samsudin, dia masih kerja kayaknya di situ sih sekarang. Samsudin masih kerja di sini. Nah, pas saya coba sharing ke dia, bang, tadi gua sepertiga malam ketemu gua ngeliat sosok anak kecil ya di lantai 17. Dia cuma tawa, ditawain gua. Hanya ditawain mungkin ya, karena dia tahu apa gitu. Dia mana tahu. Terus gua tanya, kok tahu nggak? Ya emang udah biasa gitu kalau gua masuk malam. Nah dia tuh paling senior, dia dari tahun 2014 di situ. Orang lama lah maksudnya. Senior. Iya dia baik-baik sih pokoknya. Senior kan beda sih. Iya. Udah punya istri juga. Nah, gue dibilangin sama dia, lu makanya kalau masuk malam buat. Nah, pas si Bang Samsudin tuh gue manggil Bang Sen. Bang Sen. Namanya Bang Samsudin, manggil Bang Sen. Mirip-mirip sini JM, Bang Sen. Bang Sen. Wah, sangat tidak nyambung. Nah, pas gue tanya ke Bang Sen tuh, dia cuma bisa tawa doang tuh. Dia bilang makanya kalau misalkan masuk malam banyak-banyak doa, banyak ibadah, biar dilindungin. Emang bener banget yang itu, iya tuh emang anak kecil, dia bilang di situ. Tapi dia tahu nggak kejadian di balik sebelum itu, kenapa ada situ anak kecil? Kalau misalkan ceritain sih kayaknya buka aib perusahaan sih. Bukan perusahaan. Kita di sini nggak. Bukan konten penjelekan. Mungkin pokoknya di situ di hotel lantai 7 itu sih saya dibilangin ada sosok wanita tuh di ujung. Kan di hotel kita tuh lift ada 2 pak, tapi jumlahnya 4, jadi 2 di tengah, 2 di ujung buat karyawan. Nah itu di ujung koridor mau ke lift karyawan itu katanya ada juga pak, lagi ngadep ke sawah pak. Ada sosok juga sih. Katanya ada wanita, nomor kamarnya itu 732 pak.
di depan kamar 732. Sosok itu selalu di depan itu katanya. Katanya sih termuter sih Pak ya, itu wanitanya suka keliling-keliling ini, tapi dia energinya paling kuat di situ Pak. Oh energinya. Kata Bang Sam itu. Ya kata sih warnanya merah, nggak tahu dah sih. Bisa cuma dengar doang, kata saya pernah lihat warnanya merah Pak. Kayak kita bayangkan aja kayak sosok. Bayangin suasananya dulu. Suasana. Di koridor panjang lurus, kiri kanan kaca gelap semua. Kaca sebelah barat itu menjorok ke kuburan, lewatin pintu depannya kuburan. Yang pintu sebelah timur itu sawah gelap Pak, hamparan luas, tanah kosong. Nggak ada lampu-lampu penduduk gitu. Nggak ada lampu, nggak ada, karena sawah nggak ada kemungkinan Pak. Iya. Ya dalam tinggi doang Pak. Nah itu bayangin aja, lorong panjang, sebelah kiri kuburan, sebelah kanannya sawah. Terus di sebelah sawahnya itu katanya ada sosok wanita berbaju merah. Itu baju merah. Nah itu Mungkin ada cerita juga di balik situ ya, kan. saya nggak sempat nanya sih kenapa dia di situ. Ya saya cuma cerita itu anak kecil doang sih Pak, itu saya masih, sampai saya sih masih ingat banget Pak. Sampai sekarang tuh yang anak kecil tuh Suara ketawanya tuh benar-benar nyata, mungkin ke distract kali ya Pak gitu. tapi kelihatan gambaran nggak sosok mukanya seperti apa gitu. Mukanya nggak kelihatan Pak, cuma dari badannya, dari rambutnya saya lihat. Mungkin terlihat dari samping. Dari samping, karena dia larinya ke belakangin saya, pas di depan saya dia nyampingin, terus ke depan pintu Pak. Dari gerbang itu lari keluar Pak, tiba-tiba hilang. Nggak tahu nembus pintu atau gimana, namanya imajinasi. Imajinasi ya. Atau mungkin dia masuk asrama kan bisa nembus apa ya Pak. Iya benar. Benda padat tidak bisa ditembus, namanya energi. Wah, sange itu Pak. aduh. Nah lanjut ya, belum selesai Pak. Masih panjang ini Sedikit lagi sih. Sedikit lagi. Oke, biar ketahui endingnya. Nah, terus Bang Sam bilang itu yang kayak gitu. Nah itu sudah cerita yang paling berkesan sih buat saya tuh. Itu paling Ya punchline-nya itu pas Bang Sam bilang. Saya kira itu imajinasi saya Pak. Nah punchline-nya pas Pak Sasundin bilang itu udah biasa, dia udah biasa diladeni. Kalau Bang Samsudin sih karena dia orang maksudnya orang Betawi gitu ya, udah punya istri gitu, tinggal di maksudnya di Paku Kojek sih dia tanah Kojek kan yang serem banget tuh Kojek sih. Oke, nanti kita searching aja, kita cari nama daerahnya. Itu daerah serem juga di situ. Serem banget. Nah dari rumahnya itu katanya banyak orang yang punya ilmu. Dari orang tuanya, mungkin orang tuanya punya ilmu, pas punya anaknya udah peka gitu. Jadi, mungkin dia bisa juga, tapi dia kayak masih ngejaga mental anak-anak sih daripada ngarisan. Karena pengalaman saya tuh yang dulu masuk malam cuma 2 Pak. 2 orang. Semenjak Pak Samsudin jadi leader, itu yang naik jadi anak malam saya sama satu lagi namanya Pak Uji. Ada dari Pandeglang, anak Pandeglang. Nah yang sering ganti-ganti tuh sebulan malam gitu, sebulan pagi saya ganti-ganti doang. Nah pas ketemu sama manajer baru itu di rolling Pak, anak daily worker tuh semua di rolling masuk malam. Akhirnya pada resign Pak. Semuanya pada resign? Semuanya Pak, sisa saya sendiri sama Pak Uji sama Pak Samsudin. Sisanya anak bagus Pak. Resign malam itu berurutan Pak. Berurutan. Misalnya yang si A masuk malam tiba-tiba kerja jadi males, si B masuk malam tiba-tiba kerja jadi males, si C masuk malam tiba-tiba ada males. Akhirnya kayak resign gitu Pak. Oh jadi itu karena efek kerja malam nggak biasa mungkin. Nggak biasa, karena kerja malam kita tuh dari jam 9 sampai jam 9 pagi Pak. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi, 12 jam begitu kan, mental terkuras, mungkin energinya kesedot juga, mungkin jadi takut capek. Karena di kerjaan saya ini dulu kalau masuk malam wajib ngerjain kamar Pak, 10 kamar. Wajib kamar cewek langsung dikerjain. 10 kamar, bayangin satu kamar 20 menit Pak. Itu kenapa nggak barengan aja gitu berdua? Karena katanya sama dulu supervisor saya belum riset buat ngurangin kuantiti anak-anak biar nggak berat. Jadi anak-anak dulu proyek masuk cuma bersihin kamar Pak. Jadi kalau kebagian satu orang daerah kamar 10 sendirian itu jekam banget ya, bisa merasakan itu berarti. Sendirian tengah malam ngerjain kamar Pak, bayangin kamar mungkin
kalau aman tuh kalau misalkan lantai diisi sama orang Pak. Coba kalau ngerjain kamar di lantai 7 dan lantai 8. Kalau lantai kosong gitu ya. Iya, gimana coba? Kita sih ya berperang bukannya logika tapi mental. Iya. Kalau apa-apa di logika kan, kalau mental jatuh roboh gimana Pak? Nah, semenjak di situ mental saya terlatih dulu. Coba Pak, saya takutan orangnya Pak. Parnoan saya. Parnoan takutan, nggak bisa lihat pano-pano gitu Pak. Jadi langsung udah aja down gitu. Karena mungkin karena terbiasa sih Pak. Lama-lama terbiasa. Oke, mungkin kita sambil menerka-nerka dan merasakan. Langsung statement closing aja Pak ya. Oke, langsung aja ya. Jadi sih ending cerita masih banyak, mungkin di Iya, part kita nanti pas selanjutnya kita akan cerita, mungkin ceritanya akan lebih rinci lagi mungkin akan. Karena dalam satu hotel itu cerita saja banyak Pak. Oke, Belum di hotel saya satunya lagi Pak yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang lagi diburi. Iya. Di situ ada juga cerita yang banyak. Berlimpah Pak. Berlimpah. Oke, itu salah satu bahan untuk kita. Ini kalau saya cerita baru 10% Pak. Oh, 10%. Oke, buat penonton semua bisa 10%. Oke. Yang akan cerita kalian besok mungkin 11%. Nah, buat para viewers sih kalau misalkan masuk malam banyakin mental, perbuat iman sih, biar tuh kalau misalkan pulang ke rumah tuh nggak ngikutin, karena kalau kayak gitu tuh iseng suka ngikutin. Jadi kalau mental kita lemah tuh dia senang ikut sama kita. Senang, nanti jadi ketempelan Mbak. Karena saya pernah ngerasain sendiri. Nanti ceritakan di next part berikutnya. Apa rasanya ketempelan? Nanti biar nggak penasaran, tunggu cerita berikutnya Pak. Tapi apakah sudah merasakan menindih? Apa? Menindih, menempel? Pernah Pak, sering. Sampai sekarang gue masih Pak. Oh, sekarang. Iya. Bahkan tempat ini saya pernah juga Pak. Pernah. Sekali. Tempat ini pun pernah. Karena di tempat ini Pak, sampingnya kuburan Pak. Oke, mungkin ini kamera madep sini kan. Iya. Cuman di depan kamera itu tempat kamera berada, tembok sebelahnya kuburan. Kuburan Pak. Masih banyak lagi cerita tentang horor-horor kan dari kita. Mungkin cukup sekian itu dulu ya Kak. Cukup sekian dulu Pak, masih panjang pakainya udah lebih dari 30 menit. Oke, mungkin untuk cerita kali ini yang sangat menyeramkan dari Yayan. Nggak menyeramkan Pak, berbagi pengalaman. Oh, berbagi pengalaman, tapi menurut saya itu membuat bulu merinding. Ya, soalnya itu paling berbekas banget Pak di ingatan saya Pak. Oke, karena kalau dari saya sendiri emang belum pernah merasakan yang seperti itu ya kan, karena orangnya terlalu logikalis. Bagus Pak. Jadi kalau misalkan punya temen nih, kita parnoan nih, pakal lah maksudnya. Tapi kita juga punya temen yang lebih mendepankan logika. Jadi kita tuh ada seorang tuh yang nenangin. Oke, jadi dari negatif yang teman logika itu netralin. Jadi kita takut jadi netralin. Oke, di sini tuh kita berbagi cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Kita di sini berbagi cerita buat kalian tuh gimana kalau menghadapi suatu situasi yang agak horor gitu, gimana caranya gitu. Pertama, perkuat mental dulu, iman dulu Pak. Iman. Sekarang kalau kuat iman berarti kuat mental gitu ya. Kalau kuat iman udah pasti kuat ibadahnya Pak. Oh, betul sekali. Hari ini adalah hari kita membuat video. Wow. Oke, mungkin cukup sekian dari kita aja karena udah kebanyakan. Satu lagi belum Pak, masa baru iman doang Pak? Apa lagi? Mentalnya belum disebut Pak. Oke, jadi untuk terakhir, pertama perkuat iman, yang kedua mental. Nah, jangan kebalik, jangan perkuat mental dulu. Oke, itu aja. Oke, itu aja Pak. Oke, mungkin sekian dari kami berdua untuk cerita horor pada episode kali ini. Mungkin kurang lebihnya akan kita tambahkan di episode-episode yang lain Berikutnya. Iya, oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena support dari kalian kontribusi support kalian akan membuat kita semangat membuat video-video lagi. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya. Kalau bisa share ke teman-teman. Nah, share buat teman-teman. Iya, biar kita tuh semangat bikin kontennya, biar bisa beli kamera, biar grafiknya bagusan. Kamera bagus, lighting, AC ya kan, biar suasana agak. Biar minuman gak air putih. Wah, saya tahu nanti. Untuk para sponsor mungkin bisa mensponsori gelas dan airnya ya kan. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee juga bisa. Ya, itu harapan kita. Nah, Pep juga bisa Pep, liquid. Iya, benar sekali. Ini duit kita semua modal, tidak ada sponsor di sini. Tidak sponsor. Tapi kalau mau nggak apa-apa sih. Oke, kita akan terima. Tampung, semua tampung.
Ngejilat juga bisa Pak, ngejilat sponsor juga bisa. Ah, di sini Kita jilat juga bisa. jago menjilat di sini ternyata. Wah. Lanjut, Ada Pak. apalagi? Sekian dari video kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di episode lainnya. Bye bye, see you next time. Ya.